Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Ahmad Khairi dari kelas 11 TTL 2, nomor absen 29. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk berdakwah. Melaksanakan dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap pribadi muslim yang telah balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk mengemban tugas dakwah. Setiap individu dari umat Islam dianggap sebagai penyambung tugas Rasulullah untuk menyampaikan dakwah. Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khairu ummah, sebaik-baik umat, kepada umat Muhammad. Berikut adalah salah satu ayat dari surat Ali Imran 110. Di dalam ayat ini terkandung dua hal. Pertama, mulianya umat Islam adalah dengan dakwah. Kedua, tegak dan eksisnya umat Islam adalah dengan menjalankan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Apapun profesi dan pekerjaan seorang muslim, tugas dakwah tidak boleh ditinggalkan. Setiap muslim berkewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dakwah adalah jalan hidup seorang mukmin yang senantiasa mewarnai setiap perilaku dan aktivitasnya. Perbedaan antara khutbah, dakwah, dan tabligh. 1. Khutbah. Khutbah sendiri berasal dari kata kataba yaktubu khutbah, yang artinya adalah memberi nasihat dalam suatu kegiatan ibadah seperti pada sholat, Jumat, hari raya, istiqoh, kusuf, wukuf, dan nikah. Seperti ulasan di atas, jika khutbah termasuk pada ceramah dalam kategori yang ada di kegiatan ibadah orang muslim seperti pada sholat atau seperti nikahan. Secara istilah, khutbah ini kegiatan berceramah kepada umat muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan pada sunnah ibadah. Biasanya khutbah ini dilakukan pada nikahan untuk sunnah akad nikah, dan khutbah Jumat untuk yang sholat Jumat. Khutbah ini diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Seperti yang sudah kami bahas dalam pengertian, jika khutbah memiliki metode seperti pidato, tetapi tidak seperti pidato pada umumnya yang hanya menyampaikan sesuatu secara gamblang. Di sini khutbah dilakukan dengan ketentuan khusus atau sesuai dengan waktu dan tempatnya. Khutbah biasanya dilaksanakan pada sholat Jumat, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, dan pada nikahan khutbah akad. Semua itu dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi, dan orang yang melakukan khutbah biasanya disebut khatib. 2. Dakwah. Dakwah ini berasal dari kata da'a yakdu dakwah, yang artinya adalah seruan, ajakan, atau panggilan. Jadi bisa dikatakan jika dakwah merupakan suatu kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Hampir sama dengan tabligh, jika dakwah kegiatan menyerukan ajaran agama Islam tetapi untuk ikut mengajak umat muslim melakukan perubahan yang lebih baik. Dengan dakwah ini, pendakwah akan menyampaikan berbagai kebaikan di agama Islam yang sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, agar umat muslim mau melakukan perubahan yang lebih baik atau insaf dari kemaksiatan ataupun ketidakbaikan. Hampir sama seperti tabligh dan khutbah, jika dakwah juga kegiatan untuk menyampaikan kebaikan tapi dengan mengajak. Waktu yang dilakukan kapan saja tidak ada ketentuannya. Dakwah ini tidak memiliki syarat dan rukun saat pelaksanaannya, tidak juga menggunakan mimbar. Jadi bisa melakukannya sesuai pendakwah inginkan. Orang yang berdakwah biasanya disebut dai. 3. Tabligh. Tabligh ini berasal dari kata balago baligu tabligan, yang artinya adalah menyampaikan atau memberitahu secara lisan. Secara istilah, tabligh memiliki arti sebagai kegiatan yang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada umat muslim untuk diketahui dan diamalkan. Sebagai salah satu sifat Nabi ini sering dilakukan untuk menyebarkan kebaikan agama Islam. Hampir mirip sebenarnya dengan dakwah karena sama-sama bertugas menyampaikan
kebaikan secara lisan kepada semua umat muslim mengenai agama Islam. Tabligh biasanya seperti sedang berpidato, disampaikan oleh satu atau lebih orang yang memiliki pengetahuan agama Islam. Seperti yang sudah kami ulas di atas mengenai pengertian tabligh itu sendiri, yang berarti kegiatan penyampaian secara lisan. Tabligh ini bisa dilakukan kapan saja, jadi tidak terbatas untuk waktu seperti khutbah. Sedangkan pada kegiatan tabligh tidak mempunyai rukun tetapi masih memiliki syarat. Untuk melaksanakannya hampir sama dengan khutbah, bisa melakukan dengan mimbar khusus, dan ada juga yang tidak, jadi tergantung tempatnya saja. Orang yang melakukan biasanya disebut mubalik untuk laki-laki dan mubligho untuk perempuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.